Tanpa adanya ulama kenal Allah dan Rasulnya, adanya ulama kita nggak tahu bagaimana cara beriman, bagaimana cara melaksanakan Islam. Terus tahu-tahu di zaman sekarang ada orang mau hina ulama. Siapa dia? Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, memuliakan ulama. Terus ada orang ngajar sama ulama. Siapa dia? Siapa dia? Para Nabi sejak dulu sampai hari ini selalu didoktrin oleh orang tua mereka. Hargai ulama, hormati ulama. Bagaimana dulu para ulama dengan para kiai berbagi ilmu, berbagi sanad. Hubungan Habib dengan kiai berbagi ilmu. Hari ini Habib jadi murid, jadi guru. Anaknya gurunya belajar sama kiai. Saudara, begitulah yang terjadi selama ini. Sehingga banyak habaib belajar sama kiai. Banyak habaib sama kiai. Sudah tahu ada gerombolan mengadu domba. Imat bin Sarman. Saudara. Dia mau kritik nasab. Pakai ilmu nasab. Dia mau kritik nasab. Silakan. Perhatikan pendapat ulama terdahulu. Jadi dulu ulama dialog, saudara. Ulama lain keluar. Mana hujah terkuat itu yang diambil, saudara. Bukan pokok. Dia kan pokok. Walaupun punya mengakui. Saya mengakuin. Ini kalau begini lu diskusi kebo. Memang di zaman kacau. Ada artis dangdut jadi ahli nasab. Tahu belajar di mana? Ini dia belajar gitar kan. Udah gitu pakai ceramah jadi mufti. Saya yakin. Hakul yakin. Bang alwi lagi yang lebih kacau. Bakar ikan nila ahli nasab. Dia bilang dia ahli DNA. Dia mau selidiki DNA nasab Ba'al. Dia sebetulnya bukan pakar DNA, pakar ikan nila. Lu tahu ikan nila? Saya bingung kok pakar ikan nila penjelasan. Bicara DNA. Dia mau selidiki DNA ikan nila. Tapi ini gerombolan ngajar ngancem lu. Habib fisik akan kita hadap. Seluruh Nusantara harap siapkan diri. Usir semua habaib. Usir semua orang Yaman. Usir semua Ba'alwi. Sweeping mereka. Saya dari dulu sama FPI tukang sweeping bandar narkoba, sweeping germo, sweeping bengkok, sweeping minuman keras, sweeping maksiat. Sekarang mau di sweeping sama dia. Iya. Mentang-mentang mereka didukung BNPT. Iya. Mentang-mentang didukung oleh 188. Dipikir kita takut ke 188. Allah sekarang lagi menampakkan dan menunjukkan dari tabiat asli mereka. Siapa mereka? Dari klan Balawi atau disebut dengan habaib kalau di Indonesia. Sahabat, kita semuanya melihat bagaimana Bapak Rizik Syihab saat di Tasik. Allah tunjukkan kebusukannya. Allah tunjukkan kebenaran ya. Dari makarnya mereka. Bagaimana Bapak Rizik Syihab mengupas sejarah yang sangat fatal itu. Bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Ratu Cirebon, saudara. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu, saudara. Apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara? Hubungannya mari kita lihat, saudara.
bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat. Sudah takbir. Atau masa menikah dengan ibunya sendiri, ya. Bukankah kita melihat rekam jejak digital dari kejahatannya Bapak Rizik Syihab saat dia Al-Kaburi 2 atau 3 tahun tuh di Mekah. Dia membikin konten bikin fitnah, ya. Apabila ada dari tokoh pribumi yang memiliki gelar sarjana hukum, doktor atau profesor atau kiai haji atau apapun itu gelarnya jangan dipakai katanya. Harus membikin adu domba. Tidakkah kalian sadar? Jika perkataan saya bohong, silahkan cek dulu dan cross check di media sosial. Betulkah itu? Tidakkah kita sadar? Berapa belas tahun yang lalu Bapak Rizik Syihab pernah menghina Gus Dur? Bahwa Gus Dur itu adalah buta mata, dan keyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu, karena ada sejumlah atribut. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang yang lihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Kita sama Gus Dur. Saudara nggak usah kaget kalau Gus Dur kita maklumi. Maaf. Andai kata nol yang ngebor tanpa pakaian bugil depan Gus Dur ada. Lo betul? Dosa gak? Gus Durnya dosa gak? Tapi saya tanya, kalau Inul goyang ngebor bugil tanpa busana depan ente, dosa gak? Dosa gak? Kenapa dosa? Lu tahu. Jadi hukumnya beda. Buat Gus Dur sama buat kita beda. Betul. Waktu minta bantuan Gus Dur pakai ngebelain lagi dia. Begitu pakai ngomong di TV. Itu Habib Rizik umatnya mana? Iya. Dia pikir dia doang kali yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, umat saya 5 juta, mana? Tidakkah kita sadar atas penghinaan beliau kepada ulama Indonesia, tokoh besar yang ada di Indonesia? Tidakkah kita sadar bahwa rekam jejak pernah membongkar siapa Rizik Syihab yang sebenarnya terhadap chat mesum dengan Nyimas Putri Firja? Yang gimana? OTW ya? Sengaja Allah ingin membongkar atas kejahatan dan Bro, di mana? Tidakkah kita sadari Bosan. kemarin Sekarang ini masih waktunya GTW. di saat Garansi tepat waktu dari terjadi diskusi atau seminar di Robitoh Alawiyah Guru Gembul. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak Guru Gembul sudah mewakili ratusan juta umat muslim yang ada di Indonesia, karena telah menelanjangi. Sengaja Allah ingin membongkar atas kejahatan dari mereka, terbongkar kebusukan dan tabiat. Tidakkah kita sadari dari kalangan habaib kemarin ini masih ringan di saat terima kasih Pak Guru Gembul, terjadi diskusi atau seminar kita bisa melihat Guru Gembul bagaimana sangat luar biasa. Terima kasih Pak Guru Gembul sudah mewakili ratusan juta umat muslim yang ada di Indonesia.
Bahkan dari Rabithah Alawiyah sendiri pun mengakui bahwa itu adalah keliru, bahwa itu salah. Siapa Rabithah Alawiyah sebenarnya? Terbongkar kebusukan dan tabiat watak buruk dari kalangan habaib. Pribumi Indonesia yang hidup di Indonesia, semoga sehat selalu, sekolah di Indonesia, belajar di Indonesia, kita bisa melihat berbagai macam bagaimana dari susunan nasabnya Bapak Rizik Syihab dipermalukan dan ditonton oleh seluruh yang kita cintai umat Muslim yang ada di Indonesia. Aneh apabila bahkan dari Rabithah Alawiyah sendiri pun mengakui bahwa itu adalah keliru, bahwa itu salah, dan itu tidak masuk akal. Membesarkan, mengagung-agungkan, memuji-muji sahabat, bukan negara Indonesia, kita sebagai pribumi Indonesia asalnya yang hidup di Indonesia, sekolah di Indonesia, belajar di Indonesia. Kalau berbagai macam Hadramaut, Tarim, kegiatan sehari-hari di negeri berkah bagi mereka. Bumi pertiwi yang kita cintai ini tetap nyaman hidup di Indonesia. Apabila kita membela mati-matian satu kelompok yang justru membesarkan, mengagung-agungkan, memuji-muji bukan negara Indonesia, tapi negara asalnya yang ada di Yaman, Hadramaut atau Tarim. Pulang rame-rame kalian, karena Indonesia itu sebetulnya tidak butuh kalian. Karena sejarah mencatat itu adalah negara berkah bagi mereka. Lantas kenapa mereka masih tetap nyaman hidup di Indonesia? Kenapa dibawa? Silakan buktikan kalau benar Yaman itu adalah negeri seribu wali itu, atau Hadramaut adalah negeri seribu wali yang berkah. Menguasai Indonesia itu sangat sulit, Yaman atau Hadramaut seperti di Indonesia ini tidak mau diajak bekerja sama dengan Belanda. Pulang rame-rame kalian. Terjadi berbagai karena Indonesia itu sebetulnya dan tidak butuh terhadap penjajah Belanda. Karena sejarah mencatat kedatangan para habaib ke Indonesia adalah satu perlawanan yang sangat luar biasa, merugikan. Kenapa dibawa Belanda? Klan Balawi dari Yaman di Aceh, karena Belanda sampai dibuang itu Sumedang ratusan tahun lamanya di seluruh menguasai Indonesia itu sangat sulit, karena ulama-ulamanya tidak mau diajak bekerjasama dengan Belanda. Harus membawa imigran. Terjadi berbagai pemberontakan dan perlawanan terhadap penjajah Belanda sebagai duriah Nabi, dan ternyata sejarah itu mencatat saat itu Pangeran Diponegoro adalah satu perlawanan yang siap luar biasa merugikan bagi Belanda, ya, dijadikan sebagai kapiten-kapiten. Itu sampai dibuang ke Sumedang. Apabila ada ulama di satu wilayah tiba-tiba ada wilayah pemberontakan perlawanan terhadap penjajah Belanda, dibuang, akhirnya Belanda membuat satu siasat, harus membawa imigran. Itu kapiten-kapiten yang kebetulan sama Islam, tapi dikasih label sebagai duriah Nabi, dan ternyata itu berhasil. Lalu Belanda tempatkan para klan Balawi itu di setiap pelosok negeri di Nusantara, ya, dijadikan sebagai kapiten-kapiten. Itu adalah mata-mata. Jadi jangan kaget apabila ada ulama di satu wilayah tiba-tiba ada penangkapan, lalu dihilangkan jejaknya, dibuang atau dibunuh atau digantung. Siapa yang menyampaikan kepada Belanda? Itu kapiten-kapiten yang ditunjuk oleh Belanda yang didatangkan dari Yaman. Keturunan Nabi. Dan jadi hakikatnya itu adalah pengkhianat perjuangan para pahlawan Indonesia yang ingin merdeka. Seperti itu, tapi sekarang sejarah Indonesia dirubah, kemerdekaan Indonesia sejarahnya dirubah. Tempel yang dibikin Belanda kepada imigran Yaman sebagai duriah Nabi, lagu kebangsaan Indonesia mereka klaim, menipu, ya, kota ini, kota ini, kota ini yang ada di Indonesia mereka klaim. Di saat mau mengkritik tidak berani karena itu duriah Nahdlatul Ulama mereka rubah. Tidak berani karena itu duriah Nabi. Tidakkah kita keturunan Nabi? Atas pembiaran ternyata ini berhasil sampai sekarang. Seluruh umat Islam yang ada di Indonesia karena pembiaran seperti itu bersyukur atas sejarah Indonesia dirubah, kemerdekaan Indonesia sejarahnya dirubah, bendera merah putih mereka klaim, Garuda mereka klaim, lagu kebangsaan Indonesia mereka klaim, sehingga bebas dari kota ini yang ada di Indonesia mereka klaim, bahkan sejarah Indonesia, sejarah Nahdlatul Ulama mereka rubah. Tidakkah kita sadar atas pembiaran ini? Makanya seluruh umat Islam yang ada di Indonesia semestinya bersyukur sebagai pribumi atas keberaniannya Kiai Imam untuk membuat tesis ini, sehingga bukan malah membela mati-matian ratusan juta umat Muslim yang ada di Indonesia tersadarkan sehingga bebas dari dawikir.
para pahlawan yang ingin memerdekakan bangsa dan negaranya sendiri. Salam waras sahabat. Itu sahabat. Siapapun yang Anda masih menjadi semoga kita semuanya lanjutkan semakin cinta atas bangsa dan negara. Kau Mbak Alwi ngaku-ngaku cucu Nabi. Teman-teman tahu nggak? Aku korah-korah teman-teman. Aku sampai berhenti dulu. Saya itu mendengarkan guru gembul yang di RA. Wah, Masya Allah. Rasanya itu saya itu kayak hadir di sana. Ikut datang ke RA gitu. Masya Allah guru gembul, terima kasih sudah mewakili unek-unek kami ya, yang selama ini kami rasakan ya, khususnya saya juga merasakan seperti itu. Walaupun toh saya itu cuma ibu rumah tangga, nggak pernah ngaji, pokoknya ngerti neneng omah, korah-korah, ngopeni anak. Tapi saya mengikuti tentang polemik nasab ini, Masya Allah. Dan apa yang jenengan katakan di era itulah yang kami rasakan. Ya, itulah yang saya rasakan. Terima kasih. Masya Allah, enak aja imigran Yaman datang ke sini untuk cari penghidupan di sini, ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi akhlaknya bobrok. Ya Allah, terima kasih guru gembul, dan terima kasih buat semuanya. Kiai Haji Imaduddin, Masya Allah, terima kasih, matur suwun Kiai Haji Imaduddin dan DKK semuanya, matur suwun. Kula niki tiang napa nggih, tiang awam. Kula niki tiang awam, mboten ngertos napa-napa. Nggih, tapi ada perasaan yang tidak yakin bahwa mereka itu habaib itu adalah keturunan Nabi. Sekarang sudah terbukti dan bukan cuma mulai dari hari ini. Sudah lama sekali saya tidak yakin bahwa mereka itu cucu Nabi, dan sampai sekarang dan sampai nanti saya mati, kalau dari Pak Alawi tidak bisa membuktikan bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi, keyakinan itu akan saya bawa sampai mati, ya, karena saya cinta kepada Rasulullah, ya. Saya tidak mau dong nama yang mulia, akhlaknya yang terpuji, diletre dengan yang ngaku cucu Nabi tapi akhlaknya bobrok. Enggak mau dong. Enggak mau. Terima kasih guru gembul, dan kurang lebihnya terima kasih ya. Ya Allah, berikanlah perlindungan, rahmat, kasih sayang kepada siapapun yang sudah menjaga nama Rasulullah, kesucian, kemuliaan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat rahmat, mendapat syafaat. Amin ya Allah. Ya, saya suka sekali ya Allah. Terima kasih. Wes pokoknya boleh aku ngomong kegelepotan. Saya aku seneng, bahagia. Ngomongnya pokoknya sak gaduke. Ya, saya tahu sekolah atau ngaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.